Ibu, kami mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Saya Ketua Penyanyi dan rekan saya Ibu Nurina, Ibu Nurina. Ya, kami izin Bu ingin mewawancarai untuk memenuhi tugas swasta. Mata kuliah Inovasi Pendidikan. inovasi pendidikan. Dosennya siapa? Ya, saya kan ada yang bisa Sense tadi itu kan menyebut pembelajaran yang menggunakan kolaborasi dengan Dan menurut Ibu apakah hal tersebut itu efektif? menurut Ibu ya, kalau Ibu karena kan di lesson study itu ada tahapannya ya, ada perencanaan, kemudian ada tadi pelaksanaan, kemudian terakhir refleksi gitu. Itu penting dan sangat bermanfaat sehingga kita tahu nih kelemahan apa dari pembelajaran yang kita berikan ke anak-anak. Kemudian lebih bisa membangkitkan motivasi anak-anak juga. Seperti itu. Dari sensasi manfaatnya kalau untuk ibu sendiri sebagai guru BK tentu bisa mengetahui perkembangan anak didik kita, sejauh mana motivasi belajarnya, kemudian keaktifan di kelas, kemudian kesulitan kendala apa yang terlihat pada saat pembelajaran. Karena kan sana ketika kita merencanakan untuk setiap pos pembelajaran, kita melihat nih dengan cara seperti ini untuk anak-anak sampai tidak, kemudian tidak khusus anak-anak seperti apa, hasil outputnya bagaimana. Kemudian ketika kita melakukan sebuah pembelajaran di kelas, kelihatan pemahaman terhadap materinya, terakhir ada refleksi. Nah, kita merefleksikan, menanyakan ke anak-anak perasaan mereka, pengalaman mereka. Berarti nanti akan ada perbaikan ketika yang kita lakukan tidak begitu maksimal. Jadi tentunya sangat bermanfaat karena akan memperbaiki cara pembelajaran yang dikira tidak begitu efektif di masyarakat. Bagaimana pengalaman Ibu saat mengikuti lesson study? Seru ya, deg-degan karena diamati oleh guru lain kan. Pasti akan ada koreksi ya, akan memperbaiki cara pembelajaran yang dikira tidak begitu efektif di masyarakat. Bagaimana pengalaman Ibu saat mengikuti lesson study? Seru ya, deg-degan karena diamati oleh guru lain kan. Pasti akan ada koreksian, tentunya akan menambah greget kita, menambah pengalaman kita untuk bisa berinovasi, kemudian bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Ya, perbaikan untuk cara pembelajaran kita di kelas. Lalu menurut Ibu apa dampak dari lesson study terhadap peningkatan kualitas layanan BK di sekolah yang di sekolah? Tentunya makin dekat, makin tahu lebih perkembangan anak-anak, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan orang lain untuk memberikan motivasi dan memperbaiki layanan-layanan yang lebih baik. Lalu bagaimana kualitasnya? Kemudian kita kan pasti ada feedback ya dari guru mata pelajaran atau guru lain yang mengamati proses lesson study kita. Nah, catatan-catatan itu membuat kita harus bisa memperbaiki diri, harus mau memberikan kritik saran, sehingga pada saat lesson study berikutnya sudah ada strategi baru untuk bisa meningkatkan durasi tersebut, strategi pembelajaran, kemudian mendapatkan refleksi dengan hasil yang maksimal.
ngerasa loh kok ini nggak oke ya, padahal menurut kita oke gitu kan. Berarti harus terus belajar untuk bagaimana bisa memberikan layanan yang bagus, yang prima untuk anak-anak, sehingga hasil output yang kita harapkan minimal sesuai target. Kalaupun tidak, harus terus bekerja. Itu ya pastinya supaya anak-anak tidak membutuh dan bagaimana dia bisa mengaplikasikan layanan BK, terutama layanan BK ini bagaimana bisa dekat dengan anak, bisa memahami karakter anak, kemudian bisa menjadi sahabat namanya untuk atau masukan integratif bagaimana BK menjadi sahabat siswa. Terus seperti apa Mas Ibu dari sekolah Ibu yang sampai HDM gitu ya. Sekarang kan lagi zaman-zaman Iya. maka sedih. Alhamdulillah nggak ada yang kebarat ya. Alhamdulillah lulus semua. Dan ketika memang kita kan selalu preventif lebih baik ya mencegah. Jadi ketika kita melihat ada gestur-gestur atau apa namanya perilaku anak, sikap anak yang terlihat sedikit berbeda dengan teman-teman lainnya, kita menggunakan approach pendekatan sehingga masalah-masalah remaja itu nggak muncul nanti kan telat ya. Ketika sudah tahu dari awal, kita sudah melakukan pendekatan, insya Allah mudah-mudahan tidak akan muncul hal yang lainnya. Kayak make up, sering make up gitu ya, guru aja pernah make up gitu kan. Nah kita udah lihat tuh anak-anak awalnya kan pakai lip balm biasa, terus tiba-tiba agak berwarnanya. Kita sudah mencoba mendekati dengan cara apa? Mencoba ngobrol, kemudian memberikan edukasi bahwa boleh kamu menggunakan perhiasan tapi tidak istilah di usia kalian, mereka pemahaman udah dikasih bahwa yang sehat itu yang bagaimana. Anak-anak kan mungkin yang tahunya bermerek, kamu tahunya murah gitu kan, dia nggak tahu bahwa itu akan berdampak dengan usia belia mereka, kulit mereka kan tidak seperti kulit dewasa seperti itu. Ya itu yang perlu dilakukan dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Sama-sama. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Sama-sama, semoga bermanfaat dan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Lagi calon-calon guru mudah-mudahan bisa menjadi mencintai anak dan anak mencintai kita. Hasilnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.